Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bunda Ruri. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara menyelesaikan program linear dengan melalui metode titik pojok. Nah, setelah kemarin kita membahas mengenai model matematika, kali ini kita akan menyelesaikan sebuah kasus, sebuah contoh soal program linear dengan melalui metode titik pojok. Untuk lebih jelasnya lagi, silahkan kalian simak video penjelasan berikut ini. Kali ini kita akan menjelaskan materi mengenai cara menyelesaikan program linear dengan metode titik pojok. Ya. Nah, untuk menentukan nilai optimum suatu tujuan atau fungsi objektif dengan menggunakan metode titik pojok dilakukan dengan cara menghitung nilai fungsi objektif fx, y sama dengan ax plus by untuk setiap titik pojok x, y dari daerah himpunan penyelesaian. Nah, langkah-langkah untuk menentukan nilai maksimum atau minimum persoalan program linear dengan metode titik pojok adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita rumuskan persoalan ke dalam model matematika sehingga diperoleh sistem pertidaksamaan linear dan fungsi objektif ax plus by. Yang kedua, kita tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear itu. Nah, yang ketiga, kita cari titik-titik ekstrim atau kita sebut dengan titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian tersebut. Yang keempat, kita tentukan nilai fungsi tujuan pada setiap titik pojok. Yang kelima, itu kita tentukan nilai yang paling besar itu untuk persoalan maksimum atau nilai yang paling kecil itu untuk persoalan minimum. Itu merupakan nilai optimal dari fungsi objektif tersebut. Nah, di sini biar lebih jelas sudah disediakan contoh kasus yang diambil sama contohnya seperti dalam pemodelan matematika. Anak usia balita dianjurkan dokter untuk mengonsumsi kalsium dan zat besi sedikitnya 60 gram dan 30 gram. Sebuah kapsul mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi, sedangkan sebuah tablet mengandung 2 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Jika harga sebuah kapsul Rp1.000 dan harga sebuah tablet Rp800, tentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan balita tersebut. Nah, penyelesaian dari kasus tersebut. Langkah yang pertama apa? Ada yang bisa nebak? Betul sekali, kita akan membuat pemodelan matematika ya. Nah, sehingga nanti setelah kita membuat model, kita memperoleh sistem pertidaksamaan linear dan fungsi objektif ax plus by. Nah, kita tentukan fungsi-fungsi kendala atau pembatasnya. Yang pertama, 5x plus 2y lebih besar sama dengan 60. Lalu x plus y lebih besar sama dengan 15. Lalu x lebih dari sama dengan 0. Dan y lebih besar sama dengan 0. Nah, langkah yang kedua itu kita tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear. Nah, pertama kita buat dulu tabel koordinatnya. Kita cari titik yang memotong pada sumbu x dan titik yang memotong pada sumbu y ya, sehingga kita dapatkan untuk sistem pertidaksamaan yang pertama 5x plus 2y lebih besar sama dengan 60, kita dapatkan titik potongnya di 12,0 dan 0,30. Karena A lebih dari 0 dan tanda pertidaksamaan lebih besar sama dengan, maka daerahnya berada sebelah kanan garis 5x plus 2y sama dengan 60. Bisa kalian lihat di sini ya. Di grafik kita tadi masukkan sistem pertidaksamaannya ke dalam aplikasi GeoGebra gitu. Adapun kalau manual kalian bisa ya dengan menggunakan dengan cara matematisnya, kita tinggal memasukkan titik ujinya gitu. Nah, berikutnya sama ya, untuk garis x plus y sama dengan 15 kita cari titik potong terhadap sumbu x dan titik potong terhadap sumbu y nya, sehingga kita dapatkan di titik 15,0 dan 0,15. Karena A lebih dari 0 dan tanda pertidaksamaannya lebih besar sama dengan, maka daerahnya berada sebelah kanan garis x plus y sama dengan 15. Nah, ini grafiknya ya, sama, kalian tinggal masukkan saja ke aplikasi GeoGebra gitu. Nah, dari situ
kita masih ada ya fungsi kendalanya, ada dua. Yang terakhir, X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Ini menunjukkan bahwa daerah penyelesaiannya itu terdapat di kuadran 1, sehingga daerah himpunan penyelesaiannya seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini di kuadran 1 ya. Terlihat ada berapa? Betul, ada 3 titik pojok ya. Tapi yang sudah nampak di situ titik pojoknya. Nah, langkah 3 dan keempat betul menentukan titik pojok, dan tadi sudah nampak. Yang 2 itu jelas terlihat bahwa titik pojok daerah himpunan penyelesaiannya itu ada di titik 15,0 dan 0,30. Nah, untuk menentukan satu titik pojok itu yang merupakan perpotongan dari kedua garis itu, kita mencarinya seperti apa? Nah, titik potong antara dua garis dari 5x plus 2y sama dengan 60 dan x plus y sama dengan 15 itu bisa dicari dengan cara metode substitusi, metode eliminasi ya, atau dengan metode campuran substitusi eliminasi. Nah, di sini yang paling sederhana itu adalah x plus y sama dengan 15. Kita buat jadi y sama dengan 15 dikurangi x, lalu kita substitusikan y sama dengan 15 dikurangi x ke 5x plus 2y sama dengan 60, sehingga diperoleh 5x plus 2 buka kurung 15 dikurangi x sama dengan 60. Nah, setelah itu kita sederhanakan menjadi 5x plus 30 dikurangi 2x sama dengan 60. Kita dapatkan 3x sama dengan 30. Kita bagi 30 bagi 3, x nya sama dengan 10. Nah, setelah mendapatkan x sama dengan 10, kita substitusikan x sama dengan 10 ke y sama dengan 15 min x ya, menjadi y sama dengan 15 dikurangi 10 sama dengan 5, sehingga titik potongnya kita dapatkan di 10,5. Nah, setelah kita mendapatkan titik potong, kita kan sudah menentukan tuh ya fungsi objektifnya. Nah, kita masukkan titik pojok, ada 3 kan titik pojoknya ya, ada di 15,0, 0,30 dan 10,5. Kita substitusikan semua titik pojok itu ke dalam fungsi objektifnya ya. Fungsi objektifnya itu 1000x plus 800y, sehingga didapat pada saat titik pojoknya di 15,0 kita dapatkan nilainya 15.000, untuk 0,30 kita dapatkan 24.000, untuk 10,5 kita dapatkan 14.000 ya. Kita substitusikan di situ, kita sudah bisa menentukan langkah terakhir. Langkah yang kelima menentukan apa? Betul ya, yang ditanyakan di soal tadi adalah biaya minimum. Nah, biaya minimum dilihat dari apa? Betul sekali, yang paling terkecil ya, yang kita dapatkan nilai dari hasil kita mensubstitusikan titik pojok ke dalam fungsi objektifnya. Berapa hasilnya? Ya, benar sekali, hasilnya adalah 14.000. Nah, ini didapat dengan membeli 10 kapsul dan 5 tablet. Nah, di sini kita bisa menentukan ya, menentukan nilai optimum, baik itu maksimum atau minim. Ya, setelah kalian mendengarkan penjelasan materi tersebut, ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham tentang materi itu, silakan kalian share dan komen di Google Classroom, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Cukup sampai di sini pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.